Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Destiawan. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang berjudul Mengantar Mobil Jenazah. Jam 3 sore saya ketiduran di bangku teras rumah tetangga saya. Seingat saya, waktu tidur saya mimpi bonceng ibu-ibu terus kecebur ke sawah. Saya lagi nggak enak dengan cuaca yang sangat mendukung. Tiba-tiba ponsel saya berdering. Teman saya yang bekerja di rumah daerah yang agak jauh dari tempat tinggal saya menelpon. Sep, ente lagi nggak kerja kan sekarang? Kalau lagi nggak kerja, tolong bawain ambulan dong nganter pasien yang udah sembuh total, tapi nggak bisa jalan, cuman ketiduran doang ke Cikangkung ujung genteng sama keluarganya 3 orang dari sini. Kalau ente bisa cepetan kemari ya, ditunggu banget. Soalnya supir ambulannya lagi hajatan nikahin anaknya, Sep. Saya pun mengiyakannya. Selesai mandi sama sholat asar, saya langsung berangkat ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ternyata saya disuruh bawa mobil ini. Sialan, pantesan dia bilang pasiennya nggak bisa jalan, cuma tiduran doang. Gak taunya pasiennya udah jadi jenazah. Dalam hati saya, ya udahlah, la ilaha illallah, lillahi ta'ala, salah. Aku niat ibadah ngantar jenazah. Mayat sudah dimasukkan ke dalam keranda lalu dinaikkan ke mobil paling mewah dunia yang akan saya kemudikan. Mesin sudah dipanaskan semua, penumpang sudah pada naik, kami siap berangkat. Jam 7 malam saya berangkat dari rumah sakit. Selama di jalan, saya tidak membunyikan sirene, cuma lampu strobo saya yang saya nyalakan. Sirine saya nyalakan kalau lagi macet aja. Saya lihat tidak ada muka sedih dari ketiga orang keluarganya, yang semuanya kakak dari jenazah itu. Daripada di jalan cuman bengang-bengong, saya buka obrolan sama si ibu yang duduk depan suami dan kakak iparnya duduk di jok belakang. Saya nanya ke ibu itu, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu?" "Anjing, motor lewat." Lanjut, "Bu, itu almarhum sakit apa, Bu? Berapa tahun umurnya?" Si ibu pun menjawab dengan suara pelan, "Bukan sakit, Mas, dia meninggal kecelakaan. Katanya lagi mabuk bawa motor ngebut, terus nabrak belakang truk yang lagi mogok. Mending begitu deh, dia hidup juga buat apa kalau nggak berguna. Kerjanya kalau siang tidur, malam keluyuran, judi, mabok-mabokan, main slot, main perempuan, open BO, pokoknya nggak beres deh. Malahan suami saya aja nggak pernah mau dibunuh sama dia. Kakak ipar saya pernah digebukin sama dia, mertua sakit-sakitan sampai mertua saya meninggal gara-gara mikirin terus kelakuannya dia." Saya agak kurang nyaman mendengar omongan si ibu itu, lalu saya bilang ke ibu itu, "Bu, maaf, saya rasa kurang baik ya ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Baik buruknya seseorang semasa hidup, cukup dikenang aja, Bu, tanpa diceritakan." Lalu si ibu itu bilang, "Oh iya Mas, maaf." Saya pikir mending saya bengong aja deh daripada dengerin cerita kejelekan orang yang sudah meninggal. Gak baik ngomongin keburukan seseorang yang sudah meninggal. Masih hidup aja gak bagus kalau yang diomongin kejelekannya doang, apalagi yang sudah meninggal. Jam 1:30 dini hari, saya sampai ke lokasi jenazah sudah diturunkan. Saya lihat di kain kafannya ada banyak bercak darah pas kepalanya. Jenazah sudah dipindahkan. Itu limosin alias keranda sudah dinaikkan lagi ke ambulan. Lalu saya pamit pulang. Sebenarnya mereka menan saya, jangan dulu langsung pulang, mending nunggu pagi dan istirahat dulu, karena ada banyak kawasan angker yang mesti saya lewati karena saya ada janji terpaksa saya mesti pulang buru-buru. Dari mulai saya jalan beberapa kilometer dari lokasi ada banyak keanehan yang saya alami. Saya pulang sendirian dini hari, di belakang saya dengar keranda mayat seperti ada yang menggoyang-goyang, kucur-kucur. Pikiran saya mungkin jalanan yang agak rusak, biarinlah. Saat saya memasuki ke jalan raya, keanehan semakin terasa. Pundak saya serasa ada yang menepuk-nepuk. Telinga saya mendengar di belakang seperti ada suara yang menangis. Saya kencangkan musik pundak, saya semakin terasa ditepuk-tepuk. Keranda mayat seperti ada yang membanting. Saya lihat di kaca spion keranda ngangkat sendiri lalu dibanting. Gubrak. Saya berhenti gumam, saya ada apa di belakang? Saya nengok ke belakang, astagfirullahaladzim. Saya lihat samar-samar ada sosok yang sedang duduk di pojok belakang. Mukanya hancur, bola matanya keluar, sebelah darahnya ngucur. Amit-amit. Saya duduk nyender, saya pejamkan mata sambil bertasbih. Mesin dan lampu mobil tidak saya matikan. Tak terasa, saya tertidur.
Saya lawan rasa takut saya yang ada di sekeliling saya, karena ada banyak cerita seperti apa kalau bawa mobil jenazah. Jam setengah 6 saya dibangunkan oleh supir bus elep sama beberapa orang penumpang karena jalannya terhalang oleh mobil saya. "Mang, udang mang, eling mang, udang mang." Saya terbangun, astagfirullahaladzim. "Jam seberapa ya pak? Jam berapa sekarang?" Saya bilang sama mereka, "Jam setengah 6 mang, itu ada apa dan kenapa itu keranda bisa melintang di tengah jalan, pintu mobil terbuka? Semalam saya nganter yang meninggal ke Cikangkung. Meninggalnya kecelakaan, kepalanya belah. Dari sana saya langsung pulang. Nah, di sini itu keranda ngangkat sendiri. Terus saya nengok ke belakang, ada yang duduk di sebelah pojok, mukanya rusak, jidatnya belah, matanya keluar. Saya berhenti aja di sini, ngantuk banget. Gak berasa saya ketiduran. Itu keranda saya nggak tahu siapa yang ngangkat keluar." "Masya Allah," kata supir elep. Saya berterima kasih sama mereka dan mereka cuma ternganga melihat saya. Saya langsung berangkat pulang dan elep itu terus mengikuti saya dari belakang sampai Bojonglepang. Saya belok ke arah Sukabumi, elep itu lurus ke arah Pelabuhan Ratu. Saya klakson sambil teriak, "Tur nuhun," dia pun membalas klakson saya. Pesan yang bisa kita ambil adalah di saat seseorang telah tiada, barulah kita tersadar akan semua kebaikannya terhadap kita. Dan alangkah buruknya jika kita berbicara kejelekan seseorang yang telah tiada. Meski semasa hidup perilakunya tidak baik, setidaknya pasti ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Tamat.